Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Devi. Selamat pagi Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Iya Bu Devi, tidak apa-apa. Apakah ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Bu Siti. Di sini saya mendapatkan tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 11 berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu. Dalam modul 3.1 yang tengah kami pelajari, kami mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual untuk melakukan wawancara kepada 2-3 kepala sekolah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikannya itu saling bertentangan Bu, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Berdasarkan hal tersebut, apakah Bu Siti pernah mengalami pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, Bu? Tentu saja pernah Bu Devi. Saya sebagai kepala sekolah tentu saja sering mengalami pengambilan keputusan yang melibatkan nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan. Terkadang ada dua hal yang menjadi bahan pertimbangan yang berbeda, tetapi kedua-duanya sama baiknya untuk dilaksanakan. Lalu selama ini bagaimana Bu Siti dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral, Bu? Kasus yang saya hadapi harus dilihat dulu, apakah ini benar-benar merupakan hal-hal yang sama-sama benar untuk dilakukan. Satu hal dikatakan benar dengan dasar nilai kebaikan yang berlaku, dan hal lainnya juga bisa dikatakan benar dengan dasar nilai kebaikan yang lain. Jika dua-duanya merupakan hal yang benar, maka dapat dikatakan sebagai dilema etika. Tapi jika keduanya merupakan hal yang benar sesuai aturan yang berlaku, dan yang satunya merupakan pelanggaran peraturan yang berlaku, maka saya dapat menyebutnya sebagai bujukan moral. Karena hal tersebut jelas merupakan hal yang benar melawan hal yang salah. Baik Bu, jadi selama ini bagaimana Bu Siti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sebelum memutuskan suatu penyelesaian masalah, tentu saja saya melakukan beberapa langkah pemikiran yang saya jadikan dasar pengambilan keputusan saya untuk pengambilan masalah Bu Devi. Oke, Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang bisa Bu Siti lakukan selama ini dalam menghadapi masalah tersebut? Ya, pertama-tama saya lihat dulu dan saya pastikan bahwa permasalahan yang saya hadapi benar-benar perbuatan yang sama-sama benar untuk dilakukan, ataukah hal yang benar melawan hal yang salah untuk dilakukan, atau kata lain merupakan dilema etika ataukah bujukan moral, seperti yang Bu Devi katakan sebelumnya. Kemudian saya lihat kembali siapa saja yang akan terlibat dalam hal ini. Jika ini berkaitan dengan sebuah nilai kebaikan atau berkaitan dengan aspek moral, maka saya merasa ikut bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan tersebut. Oke, baik Bu. Terus bisakah Bu Siti memberikan contoh nyata sebagai permisalan dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika yang Bu Siti hadapi? Ya, misalnya saya pernah menghadapi situasi di mana dinas kabupaten mengadakan diklat dan saya harus memutuskan siapa yang berangkat untuk melaksanakan tugas tersebut. Nah, dalam hal ini ada dua guru PNS yang menjadi pertimbangan saya, di mana keduanya sama-sama menginginkan untuk mengikuti diklat tersebut karena STTPL yang akan diperoleh akan dapat digunakan untuk pengajuan angka kredit dalam pengajuan kenaikan pangkat. Jika saya menunjuk satu dan memang harus menunjuk salah satu dari mereka, maka salah satu akan iri
dan akan menunjukkan gesekan dalam suasana sekolah saat ini. Jika hal ini terjadi, saya sebagai kepala sekolah juga akan dijadikan alasan mereka sebagai dasar gesekan yang terjadi di lingkungan sekolah ini. Sedangkan saya dalam membuat keputusan sudah memberikan pengertian kepada dua guru tersebut, dan saya berharap mereka dapat menyadari. Tapi yang terjadi di lapangan ternyata berbeda. Guru yang tidak saya tunjuk ini benar-benar tidak suka dengan keputusan yang saya ambil dan berkata-kata di belakang saya, bahkan membuat status di story WA yang menyudutkan saya. Saya jadi merasa tidak enak juga dalam masalah tersebut, Bu Devi. Ya, Bu Siti. Apakah Bu Siti melakukan pengujian benar dan salah dalam pengambilan keputusan tersebut, Bu? Pengujian yang seperti bagaimana maksudnya, Bu Devi? Uji legal misalnya, apakah ada unsur pelanggaran hukum dan situasi tersebut? Jelas tidak ada, Bu Devi. Oke, nggih. Dari uji regulasi, Bu Siti, apakah ada pelanggaran peraturan atau bahkan kode etik profesi dalam kasus tersebut? Tidak ada juga. Nggih. Berdasarkan perasaan dan intuisi Bu Siti, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Saya rasa tidak ada. Pemutusan masalah ini kan sudah saya sampaikan dalam forum percakapan bersama guru-guru. Saya juga sudah sampaikan alasan penunjukan guru yang akan mengikuti diklat tersebut. Saat percakapan terjadi, guru-guru menerima keputusan tersebut. Hanya saja saya memang pada akhirnya guru yang tidak puas dengan keputusan saya dan melakukan perbuatan yang kurang menyenangkan menurut saya. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda itu dipublikasikan di media elektronik ataupun cetak atau menjadi viral di media sosial, Bu? Apakah Anda merasa nyaman? Ya, sebenarnya saya kurang nyaman juga, Bu Devi. Tetapi kemudian saya merasa tidak ada yang salah dengan keputusan saya. Sebagai kepala sekolah, tentu saya berhak membuat keputusan siapa yang lebih cocok untuk mengikuti diklat dan yang tidak. Begini Bu Siti, kan Bu Siti sebagai kepala sekolah tentu memiliki idola atau bahkan panutan yang dijadikan teladan Bu Siti dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah dan mengambil keputusan. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Bu Siti dalam situasi ini? Ya, saya sebenarnya punya idola yang saya jadikan panutan dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah. Dalam hal ini tentu beliau akan melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan. Paradigma pengambilan keputusan yang manakah yang Bu Siti menjadi dasar situasi dilema etika tersebut, Bu? Paradigma pengambilan keputusan itu yang seperti Bu Devi maksudnya. Paradigma pengambilan keputusan itu yang seperti apa yang Bu Devi maksudkan? Ada 4 paradigma yang dapat terjadi dalam situasi dilema etika yang terjadi, Bu, yaitu yang pertama individu lawan kelompok, yang kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat keputusan jangka pendek lawan jangka panjang, Bu. Saya rasa paradigma yang saya hadapi termasuk yang kedua, Bu Devi, yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Jika saya menunjuk satu guru itu sebenarnya cukup adil, karena guru tersebut memiliki kompetensi yang sesuai dengan diklat yang diadakan oleh dinas kabupaten. Sedangkan guru PNS yang satunya kasihan juga jika tidak mengikuti diklat tersebut. Karena saat itu sudah waktunya bagi guru tersebut untuk mengajukan kenaikan pangkat dan nilai angka kreditnya masih kurang sedikit. Hanya saja jika saya ikutkan diklat, dia kurang memiliki kompetensi dalam yang sesuai dengan diklat tersebut, dan bila saya paksakan, program sekolah akan terganggu karena kompetensi yang dibutuhkan tidak diperoleh guru yang tepat.
Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Siti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan yang saya ambil tentu saja peraturan yang berlaku. Kemudian saya hubungkan dengan intuisi yang saya percayai bahwa keputusan ini demi kebaikan bersama dan demi keberlangsungan sekolah ini agar tercipta suasana yang nyaman dan bahagia selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu Siti dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah, Bu? Ya, itu tadi Bu Dewi. Saat saya bawa topik pembicaraan dalam forum percakapan guru-guru, semua setuju dan tidak mempermasalahkan keputusan yang telah saya ambil. Tapi setelah diambil keputusan, ternyata ada guru yang tidak puas dan melakukan perbuatan yang kurang menyenangkan. Hal seperti ini kan sebaiknya dibahas dalam forum percakapan, bukan berkata-kata di belakang saya dan membuat story di WA seperti itu. Bu, apakah Bu Siti memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya, apakah Bu Siti langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Siti jalankan? Tidak ada Bu Dewi, situasional saja, menyesuaikan situasi kondisi di sekolah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Siti dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Faktor utamanya jelas peraturan yang berlaku, disertai kerjasama yang baik antar guru-guru di sekolah. Tentu saja semua dapat berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang ada. Bu. Berarti dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu Siti, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bu Siti mengambil keputusan dilema etika tersebut, Bu? Jadi begini ya Bu Dewi, semua yang terjadi dan saya putuskan merupakan tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah. Apapun yang saya putuskan itu semua didasari rasa peduli terhadap apa yang terjadi di sekolah. Dalam saya memutuskan suatu hal itu bukan semata-mata karena pilih kasih atau membenci satu guru tertentu, tetapi demi kebaikan bersama. Walaupun kita tidak serta-merta memenuhi apa yang menjadi keinginan semua orang, tentu ada hal-hal yang dijadikan pertimbangan dan semua pasti saya sampaikan dalam forum percakapan guru dalam situasi non formal atau kalau dalam situasi formal bisa melalui rapat kepala sekolah. Baiklah Bu Siti, saya rasa cukup sekian dulu wawancara yang saya lakukan Bu Siti. Saya mohon maaf jika ada tutur kata ataupun perilaku yang kurang berkenan di hati Bu Siti. Saya juga berterima kasih Bu atas kesediaan waktunya dalam melakukan sesi wawancara untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak. Terima kasih kembali Bu Dewi. Saya juga minta maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata saya menyampaikan informasi yang Bu Dewi perlukan. Saya pribadi merasa senang telah dapat membantu Bu Dewi. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi Bu Dewi di masa yang akan datang. Terima kasih Bu Siti. Selamat pagi. Monggo Bu Dewi, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas CGP-nya. Bu, saya pamit dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku main lah. Iya Mbak, mau nggak langsung ngadet. Gak apa-apa Bu. Diedit apa piye?